Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Hadianto. Perkenalkan, nama saya Arista Wahida Mumtaza. Kami di sini akan mempresentasikan model pertumbuhan growth pole dan regional network atau cluster models compared. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan terkait teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan tergantung pada potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Menurutnya, proses pembangunan akan membentuk industri unggulan yang menjadi industri penggerak utama dan mempengaruhi perkembangan industri lain di sekitarnya. Teori ini memiliki dampak positif yang disebut sebagai trickle-down theory dan dampak negatif yang disebut polarization effects. Trickle-down theory ini dikemukakan oleh Hirschman pada tahun 1959. Menurutnya, pembangunan bisa terfokus pada sektor industri sebagai sektor penting dengan harapan dapat menstimulasi sektor lain di sekitarnya. Adapun polarization effects menurut Gunnar Myrdal tahun 1955, kota sebagai pusat pertumbuhan akan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tinggal di desa. Hal tersebut akan menimbulkan split effect dan backwash effect. Baik, selanjutnya adalah studi kasus teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory oleh Dwi Ardi Wicaksana Putra, Depi Rusda, Abdul Aziz tahun 2020, di mana penentuan satu atau lebih kabupaten atau kota sebagai pusat pertumbuhan atau growth pole di Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan pendekatan tipologi kelasan, di mana pendekatan tipologi kelasan ini mengidentifikasi dan mengelompokkan satu atau lebih kabupaten atau kota sebagai daerah maju, berkembang, tertekan, dan tertinggal, di mana hal tersebut didasarkan oleh dua variabel utama tingkat kemakmuran, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, di mana hasil penelitian menyatakan bahwa pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Gunung Mas, di mana kemampuan potensi Kota Palangkaraya dalam memberikan efek pemerataan terhadap wilayah belakang yang mewujudkan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan yang baru, termasuk Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik, untuk selanjutnya adalah studi kasus teori kutub pertumbuhan yang lain yang memiliki alat analisis yang berbeda. Salah satunya adalah Ogun Lei tahun 2011 menyusun penelitian yang bertujuan untuk melihat konsep pertumbuhan dan penentuan daerah-daerah yang menjadi growth poles di sub-Sahara Afrika dengan menggunakan alat analisis polaritas pertumbuhan dan analisis klaster, di mana peneliti berfokus pada 4 hal utama, yaitu teknologi, perdagangan, modal rendah, dan migrasi, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Afrika Selatan, Botswana, Nigeria, Angola, dan Kenya merupakan kutub-kutub pertumbuhan yang paling konsisten di sub-Sahara Afrika, di mana negara Ghana, Kamerun, Ethiopia, Tanzania, dan Guinea merupakan daerah-daerah pusat pertumbuhan potensial di SSE. Selanjutnya adalah studi tentang kutub pertumbuhan juga pernah dilakukan oleh Pamungkas tahun 2013, di mana menggunakan metode autokorelasi spasial dan spillover effect, di mana hasil penelitiannya diperoleh bahwa kutub-kutub pertumbuhan di koridor ekonomi ke Sulawesi tidak selalu berada di pusat ibu kota. Bahasan selanjutnya adalah terkait konsep pengembangan wilayah berbasis cluster atau regional network. Cluster yang dimaksud di sini adalah konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha yang saling tergantung satu sama lain pada wilayah tertentu dan aspek unggulan tertentu. Pengembangan wilayah berbasis cluster ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antar pelaku dalam suatu jaringan kerja produksi, dan secara umum sektor industri menjadi motor penggeraknya. Tujuan dari konsep ini adalah memperoleh manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja dan ekspor, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi, berkembangnya pasar, berkembangnya infrastruktur pendukung, berkembangnya budaya baru dalam upaya kerjasama dengan biaya transaksi yang rendah, tumbuhnya generasi pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya, dan berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. Selanjutnya adalah studi kasus konsep pengembangan wilayah berbasis klaster atau regional network oleh Adi Setianto tahun 2013, di mana penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep pendekatan dan implementasi pengembangan kawasan komunitas unggulan pertanian, di mana berdasarkan konsep ini pendekatan pengembangan kawasan komunitas unggulan dilakukan dengan berbasis klaster. Berdasarkan pendekatan klaster ini dalam pelaksanaannya, pengembangan kawasan lebih ditujukan pada pembentukan dan penggabungan sentra-sentra komunitas unggulan yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dengan menjalankan fungsinya sebagai penggerak dan pendorong utama percepatan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.
Hal tersebut yang perlu dijadikan dasar pertimbangan pengembangan kawasan secara terpadu antar komoditas dan antar lokasi kawasan, sehingga pelaksanaannya pun seharusnya dilakukan dengan berorientasi kepada produksi yang diarahkan pada penciptaan keterkaitan antara proses produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagai satu kesatuan sistem. Melalui pendekatan klaster pengembangan dan pembangunan komoditas unggulan, mampu mewujudkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Presentasi dari kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.